Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Karena yang sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, yang waktu itu pernah Ibu pelajari adalah yang dalam bentuk daftar. Itu ada di halaman 210. Nah, ini sudah Ibu buat videonya. Yang belum paham atau yang masih lupa, silahkan boleh dilihat lagi video pembelajaran yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita fokus pembelajaran pada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam bentuk tabel ini, penyajian data dalam bentuk tabel ini identik dengan yang namanya tabel. Nah, ini biasanya dalam bentuk tabel ini ya ini ada tabel, kemudian ada di sini ada biasanya ada komponen-komponen yang di yang pentingnya, ini yang ditanyakannya biasanya, kemudian ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu banyak siswanya. Nah, di sini ada contoh halaman 216. Ini ada tabel daftar golongan darah siswa kelas 5. Nah, untuk kalian mendapatkan tabel yang seperti ini, data seperti ini tidak bisa tidak langsung didapatkan. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang pengumpulan data, maka untuk mendapatkan data ini tentang golongan darah ini adalah dengan cara pencatatan langsung atau dengan melakukan pengamatan atau pemeriksaan ya. Nah, jadi ini tidak bisa nih dilakukan secara sembarangan untuk mendapatkan data yang seperti ini. Tapi harus diperiksa dulu, harus didata dulu apakah benar yang golongan darah A ada segini. Nah, ini baru nih kalau misalnya sudah diperiksa, nah baru ini didapatkan data-data yang seperti ini. Bisa juga dengan bertanya langsung. Misal dalam satu kelas ada 30 siswa, kemudian ditanyakan, "Kamu darahnya apa?" Nah, nanti tinggal dibuat di sini banyaknya siswa ada berapa. Yang A di sini ada 12, yang B-nya ada 7, dan AB-nya ada 3 orang, dan yang O ada 8 orang. Nah, jumlahnya semuanya adalah 30 orang. Nah, kemudian kalian tugasnya nanti adalah menganalisis data dari tabel ini. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang memiliki golongan darah A itu ada 12 orang anak. Kemudian yang golongan darah B-nya ada 7 anak. Golongan darah AB-nya ada 3 anak, dan golongan darah O ada 8 anak. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Ibu rasa ini materi yang mudah ya, kalian hanya membaca tabel saja. Nah, kemudian ini ada contoh juga. Ya, ini ada contoh hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil berikut. Ini ada data-datanya ya, tapi ini masih dalam bentuk daftar. Nah, nanti kita akan tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ini dari daftar yang ini kita analisis dulu nih. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sini ya. Nah, ini yang ini kita kita urutkan dulu. Nah, ini diurutkan dulu dari yang paling kecil. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Cuma yang ini, data yang ini adalah data yang hasil diperoleh dari hasil mengurutkan. Nah, setelah diurutkan, maka ini ya nilai 65 ada 2 orang anak, dan seterusnya sampai nilai tertinggi 95 itu ada 4 orang anak. Nah, baru setelah didapatkan seperti ini, baru kita bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, ini ada nomor, kemudian ada nilai, dan ada banyaknya siswa. Siswanya ada 30. Dan harus dipastikan tidak ada data yang terlewat untuk masuk ke dalam tabel ini. Nah, setelah masuk ke dalam tabel, baru kita bisa menjawab pertanyaan yang ini ya. Yang pertama, buatlah tabel frekuensi dari data halaman 216. Ini kita sudah dapatkan tabelnya, kemudian tentukan nilai tertinggi dan terendah. Kita tinggal lihat di sini. Nilai tertingginya berapa? Yaitu 95, dan nilai terendahnya adalah
65. Kemudian berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Berarti dari sini ya, yang di atas 75 berarti yang ini 80 sampai 95. Kita tinggal hitung 3 tambah 4, 7 tambah 3 berapa? 10 ditambah 4, 14. Jadi anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 14 orang siswa. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham atau masih ada yang tidak paham, boleh nanti silahkan kalian nulis di kolom komentar ya. Atau bisa juga kalau misalnya ini boleh di japri ya, di WA ke Ibu, silahkan. Dan biasanya ada nih kalian ada yang biasanya yang masih masih keliru. Ini ya. Ini contoh pertanyaan yang biasanya keliru nih. Ini nih. Yang mana ya? Biasanya yang kemarin itu ada tugas yang ketika ditanyakan selisih ya. Selisih itu jangan lupa ya, selisih itu adalah bedanya ya. Kemudian ada juga nah ini nih, kalau misalnya ada pertanyaan ada berapa siswa, pasti itu yang ditanyakan adalah jumlah. Tapi kalau misalnya ditanyakannya bukan berapa, misal gini ya, berat badan paling tertinggi adalah, misalnya itu berarti ditanyakan adalah berat badan tertingginya. Nah di sini berat badan yang tertinggi itu adalah berapa nih? 45 kg. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa berat badan tertinggi di kelas 5, nah jawabannya itu adalah 45 kg. Tapi kalau misalnya ada berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi, nah ini kalian harus hitung. Hitungnya tinggal lihat nih, 1, 2, kemudian mana lagi? 3, 4, 5, 6, 7. Maka siswa yang memiliki berat badan tertinggi adalah 7 orang siswa. Nah, sampai sini dulu pembelajarannya untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Silahkan kalian pelajari lagi di dalam buku paketnya. Ini sampai dengan halaman 220 ya. Kalian bisa dipelajari lagi dan nanti Ibu akan memberikan soal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.